Sungguh, ini pengalaman yang tidak aku duga sebelumnya. Aku bisa mendapatkan apem dari tetanggaku sendiri. Aku pun tak menyangka dia lebih hebat dari istriku. Sampai aku dibuat terbang melayang ke angkasa. Pisangku pun terasa hangat saat berada di dalam gua sempit miliknya. Entah setan mana yang merasuki kita berdua sehingga kita bisa berbuat seperti ini. Keinginan kita yang begitu besar mengalahkan akal sehat yang ada dan membuatku jadi gelap mata. Aku sadar selingkuh adalah perbuatan yang salah, tapi maafkan aku. Aku tidak bisa menahan keinginanku. Cintaku padamu mungkin tak sempurna karena aku begitu tega telah menduakan dengan wanita lain. Mungkin kalau istriku tahu tentang hal ini, dia sangat kecewa, sakit hati, dan mungkin dia sudah tidak akan bersamaku lagi. Karena aku hanya mementingkan kesenangan diriku sendiri. Aku tak mengingat perjuangan bersama istriku. Padahal selama ini istrikulah yang menemaniku setiap hari, dikala aku senang maupun dikala aku sedih. Karena waktu itu yang ada di pikiranku hanya kesenangan dan kegembiraan, serta meluapkan apa yang selama ini bergejolak di dalam hatiku. Aku hidup di pemukiman padat yang berada di tengah pusat kota. Aku warga baru yang tinggal di sini. Aku tak mempunyai rumah tetap. Hidupku selalu berpindah-pindah. Panggil saja namaku Rudi. Usiaku sekarang ini menginjak 30 tahun. Dan aku sudah mempunyai seorang istri. Meski usia pernikahanku dengan istriku cukup lama, yakni 4 tahun, aku belum juga dikaruniai seorang anak. Sudah berbagai cara kami lakukan untuk itu. Istriku bernama Sari. Dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga di tetangga sebelah. Sedangkan aku bekerja sebagai pedagang siomay keliling. Dengan pekerjaan ini, syukur kehidupanku bisa terpenuhi. Walau selalu dililit hutang. Tapi aku orangnya jujur dan selalu bayar hutang bila aku sudah mempunyai uang. Dan aku tidak pernah menunggak. Aku berjualan dari jam 8 pagi. Kadang jam 10 malam daganganku baru habis. Kalaupun tidak habis, aku bagikan kepada pengemis di jalanan. Aku juga menerima pesanan untuk acara besar seperti pernikahan dan ulang tahun. Banyak sekali pesanan yang sedang aku buat karena siomayku terkenal sangat enak dan harganya murah. Jadi banyak pesanan. Dan mendekati malam tahun baru, aku mendapatkan pesanan 200 porsi siomay yang dipesan oleh tetanggaku sendiri yang bernama Bu Zuli. Dia seorang perawat puskesmas di daerahku sendiri. Dan ini baru pertama kalinya Bu Yuli memesan siomayku. Aku heran karena Bu Yuli belum pernah mencoba siomay buatanku sekalipun. Pagi-pagi buta aku membuatkan siomay pesanan Bu Yuli bersama istriku. Dengan semangat aku kasih bonus Bu Yuli 10 porsi siomay. Resep siomay ini berasal dari istriku. Istriku berasal dari Bandung. Jadi dia sangat lihai membuat siomay yang rasanya enak sekali. Cukup 6 jam membuat 200 porsi siomay pesanan Bu Yuli. Semua siap dan segera aku antar menuju rumah Bu Yuli. Katanya sih lagi ada pesta keluarga di rumah Bu Yuli.
Aku mengantar siomay-nya jam 3 sore karena aku tidak mau pelangganku menunggu terlalu lama. Aku telah sampai di rumah Bu Juli menggunakan kendaraan becakku. Aku lihat rumahnya sedang sepi karena tidak ada orang di dalamnya. Ku ketuk pintu rumahnya. Tidak ada orang yang menyambutku. Kemudian aku ketuk jendela kamarnya. Ternyata Bu Juli baru bangun tidur, masih dengan baju piyamanya. Dan Bu Juli pun membuka pintu. Dia tersenyum melihat kedatanganku. Aku disambut hangat olehnya. Kemudian aku masuk untuk membawa 200 porsi siomay pesanannya. Dengan dibantu Bu Juli, aku membawa siomay-nya. Karena rumah Bu Juli sempit, tak sengaja aku menabrak Bu Juli sampai berpelukan. Sampai-sampai siomay yang aku pegang terjatuh. Aku lepas dan aku meminta maaf kepada Bu Juli karena tak sengaja menabraknya. Dari situlah pikiranku dikacaukan olehnya. Tapi aku tetap fokus dengan niat bekerja. Tapi Bu Juli masih cantik sekali dan masih bisa dibilang muda. Aku melirik wajah Bu Juli. Seketika gelora jiwaku muncul. Setelah selesai, Bu Juli menyuruhku untuk duduk di ruang tamu dengan dibawakannya segelas kopi. Bu Juli izin kepadaku untuk membasuh muka di kamar mandi. Karena Bu Juli tak sempat mencuci mukanya sejak dari bangun tidur tadi. Pikiranku semakin menjadi-jadi. Aku ikuti Bu Juli dengan nada menggoda. Dia malah bilang, "Ya udah, masuk aja, Bang." Seketika itu aku tak percaya kalau ini bisa terwujud. Aku tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Aku langsung aja. Bu Yuli sangat menikmati melayang-layang bersamaku. Ini bonus dari Bu Yuli untukku. Bu Yuli juga terpesona melihat kegagahanku. Aku dibuatnya melayang-layang tanpa sadar. Sungguh pengalaman yang luar biasa sekali. Setelah itu, aku langsung bergegas untuk pulang.